Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil anbiya wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang utama kita selalu mengingat Allah. Cara mengingat Allah adalah dengan mengagungkannya, memuliakannya melalui ucapan kalimat thayyibah. Kemudian mensyukuri semua nikmat-nikmatnya yang tiada terhingga. Kita sangat yakin dengan selalu mengingat Allah, dekat dengan Allah, melalui berbagai ibadah, amal soleh dan kebaikan-kebaikan kita termasuk hambanya Allah yang dilayakkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia ini, serta kemuliaan-kemuliaan dalam kehidupan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita selalu sampaikan pula kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ungkapan cinta kita kepada Nabi dalam berbagai aktivitas yang kita jalankan, baik secara lisan, baik secara perilaku maupun amal perbuatan. Kita berusaha untuk selalu mengucapkan salawat dan salam, mengikuti tuntunan Nabi. Inilah media kita semuanya agar kita digolongkan sebagai umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini majelis kita adalah majelis tadabbur. Tadabburnya tematik, maudhu'i, tentang nabi-nabi Allah yang diabadikan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran. Kita memasuki nabi yang ke-12 kalau mengikut urutan nabi-nabi yang kita hafal, nabi-nabi yang kita ingat dari Nabi Adam sampai kemudian ke-12 adalah Nabi Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib adalah nabi yang Allah tugaskan untuk mengajak masyarakat yang berada di kota Madian. Perkiraan para sejarawan adalah di sekitar Yordania. Tetapi kepastiannya tentu tidak ada yang tahu. Karena saat Nabi Syu'aib ada di Madian, kita, para sejarawan, para dokumenter juga belum hidup, belum hadir saat itu. Namun perkiraan itu adalah perkiraan secara ilmiah, lokasinya di sekitar Jordania. Masyarakatnya disebut oleh Al-Quran sebagai masyarakat yang durhaka kepada Allah. Salah satu bentuk yang mereka lakukan adalah kemaksiatan dengan merompak dan merampas harta kafilah dagang. Sehingga manakala kafilah dagang masuk ke kota Madian, maka mereka harus siap kemungkinan banyak masyarakat Madian yang merampas, yang merompak harta dagangan mereka. Karenanya dikenal mereka adalah kaum yang pertama kali merusak perilaku dagang masyarakat. Setelah mereka merompak, merampas, mereka pula melakukan kecurangan dalam timbangan dan takaran yang kemudian itu juga diingatkan oleh Allah untuk masyarakat Madinah dengan ayat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kata Imam Ibnu Katsir, perilaku mengurangi timbangan sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Syu'aib, yaitu perilakunya masyarakat Madian. Itu diulang di masyarakat Madinah. Sebelum Nabi, tentu Nabi sebelum mengajak masyarakat Madinah
Sebelum masyarakat Madinah mengenal kebaikan-kebaikan, maka mereka juga bermuamalah amat sangat buruk, menipu dalam jual beli, khususnya mengurangi takaran dan timbangan. Ini zaman dulu. Dengan perkembangan teknologi, maka pengurangannya bukan hanya pada timbangan, pada sesuatu yang bersifat teknologi. Mereka dikenal sebagai Ashabul Aikah menurut Al-Quran surat Al-Hijr 78. Karena mereka menyembah satu pohon. Pohon itu amat sangat lebat dan mereka menyebut pohon itu adalah pohon Aikah. Wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Manakala masyarakat melakukan perilaku yang identik dengan satu tempat, maka Allah mengabadikan. Masyarakat Madian selain dari mereka merampas, merampok, dan mengurangi timbangan dalam jual beli, mereka dikenal dengan menyembah pohon yang menurut mereka, pohon itu dapat memberikan semua kebutuhan mereka yang mereka kenal dengan Aikah. Maka Al-Quran mengabadikan Ashabul Aikah. Berarti nama masyarakat Madian adalah Ashabu Madian, Ashabul Aikah, atau juga adalah kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Itulah pengantar yang dapat kita baca dari ayat-ayat Al-Quran tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Siapa yang ingin napak tilas ke Madian atau ke sekitar Jordania, kita akan menemukan beberapa peninggalan sejarah. Namun karena perkembangan alam, banyak sejarah-sejarah yang memang sudah rusak, sudah runtuh, sehingga kita tidak menemukan apa yang dahulu ada pada masyarakat Madian di masa Nabi Syuaib alaihi salam. Kisahnya Nabi Syuaib dan kaumnya hanya ada di 2 surat, yaitu di surat Al-A'raf dan di surat Hud. Nama suratnya Hud. Tentu kita mengenal Nabi Hud sebelum Nabi Soleh, sebelum Nabi Syuaib. Berarti tahapannya adalah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan yang keempat Nabi Syuaib. Yang terakhir adalah Nabi Lut alaihimussalam. Nabi Syuaib tidak hanya diabadikan di surat Al-A'raf, tetapi diabadikan juga di surat Hud. Tugas seorang nabi siapapun adalah menyadarkan kaumnya. Karena perilaku buruk sudah dijalankan. Maka tugas nabi adalah mengingatkan dan mengajarkan. Ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairuh. Kita catat satu tadabur yang sangat indah. Wa ila madyana akhahum. Kalau bahasa kita berarti kami utus kepada penduduk Madian saudara mereka. Allah menyebut Nabi itu saudara kaumnya. Maka Nabi sangat cinta, Nabi sangat sayang, Nabi berusaha kaumnya itu mendapatkan kebaikan. Baik di dunia maupun di akhirat. Itulah identitas saudara. Sebagaimana kita punya saudara, maka tentu namanya bersaudara, maka saling memberikan kebaikan, saling tolong-menolong. Padahal status Nabi adalah status tertinggi. Namun bagaimanapun tingginya Nabi di mata Allah, di mata masyarakat, tetap Allah menginginkan Nabi itu saudara kaumnya. Padahal tidak ada hubungan keturunan. Melainkan memang Nabi Syuaib berasal dari negeri Madian. Ungkapan akhohum, kata para ulama tafsir, mengingatkan bahwa setinggi apapun kedudukan seorang, bahkan sebagai Nabi, tetap dia saudara kaumnya. Maka saling membantu, maka saling menolong, maka saling mendoakan. Sebagaimana kita juga bersaudara, itulah hakikat dari persaudaraan dalam konteks Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah Allah sampaikan engkau saudara masyarakatmu, engkau adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Madian, barulah mudah bagi Nabi Syuaib untuk mengajak. Karena sudah ada ikatan persaudaraan. Barulah ungkapan ayatnya, ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairuh.
Kalau tidak disebut akhahum, mungkin berat bagi Nabi Syuaib. Tapi karena sudah disebut, aku saudara kalian, aku sahabat kalian, aku teman kalian, mudah bagi Nabi Syuaib. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sudah datang kepadamu bukti yang nyata. Maka perintah kedua dari Nabi Syuaib, aku sudah mengetahui apa yang kalian lakukan karena aku saudara kalian. Berarti beliau bergaul 24 jam. Berarti beliau bersama mereka dalam waktu-waktu yang cukup lama. Nabi Syuaib mengenal. Karena mengenal, maka beliau memohon agar kaumnya menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi dan tidak membuat kerusakan. Wala tufsidu fil ardi. Kerusakan yang dimaksud oleh sebagian ulama tafsir adalah mengurangi timbangan dan takaran. Maka di Al-Quran banyak sekali. Wala tufsidu. Konteksnya berbeda-beda. Untuk masyarakat Madyan, wala tufsidunya tidak mengurangi takaran dan timbangan. Untuk masyarakat Sodom, yaitu kaum Nabi Lut, wala tufsidunya adalah berbuat LGBT. Untuk masyarakat Nabi Nuh, maka fasadnya adalah mereka tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Itulah namanya perluasan makna. Dalam ilmu tafsir ada namanya perluasan makna. Perluasan makna itu penting supaya kita dapat memahami Al-Quran baik konteks di masa Al-Quran diturunkan bercerita tentang kaumnya atau di masa sekarang. Itulah namanya kontekstualisasi dalam rangka perluasan makna. Karena memang Al-Quran solihun likulli zamanin wa makan. Sayang sekali kaum Madyan diabadikan di dalam Al-Quran tidak menghiraukan ajakan Nabi Syuaib. Bahkan mereka tetap berlaku curang. Bahkan mereka membantah perkataan utusan Allah di surat Hud 87. Bahasanya kita tadaburi. Wahai Syuaib, apakah sholatmu menyuruhmu agar kami meninggalkan yang disembah oleh moyang kami dan agar kami tidak berbuat lagi apa yang kami perbuat dengan harta-harta kami. Merompak, merampas. Ayat ini mengisyaratkan surat Al-Ankabut 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Memang sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kaum Nabi Syuaib itu faham. Sebagaimana masyarakat Mekah itu faham apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Karena faham mereka belum mau. Karena faham konsekuensinya. Karenanya mereka mengatakan, kalau kami ikut engkau, nanti kami sholat, kami enggak boleh lagi dong menipu dengan harta kami. Memang benar begitu. Maka ungkapan, ya Syuaibu, as-sholatuka. Atau berarti sholat sudah diwajibkan di masa Nabi Syuaib. Atau Nabi Syuaib sudah menjalankan sholat, tapi teknisnya, bagaimananya, kaifiyatnya memang tidak sama dengan sholat kita. Hanya nilai dari sholat diabadikan di surat Hud ayat 87. Sebagaimana mereka tahu. Kami ikut engkau, kami harus sholat. Kalau kami sholat, kami tidak boleh melakukan lagi merampok, melakukan lagi merampas. Kalau begitu kami tidak ikut engkau. Karena kalau kami ikut engkau, kami tidak bebas memperlakukan harta-harta kami. Itulah ungkapan bahasa Al-Quran yang diabadikan di surat Hud ayat 87. Tentu ajakan demi ajakan sudah dilakukan. Maka ini terakhir. Nabi Syuaib pada masa akhir mengajaknya beliau sampaikan. Dengan ungkapan yang bersifat logis. Bagaimana pikiranmu? Jika aku datangkan bukti yang nyata dari Allah. Aku dianugerahi rizki yang baik dari Allah. Dan aku tidak berkehendak menyalahi engkau semuanya apa yang aku larang. Aku pun tidak bermaksud melainkan aku ingin melakukan perbaikan semampu aku. Dan apa yang aku lakukan itu adalah taufik dari Allah. Dalam tanda kutip, kalau kita baca tafsir, maka diungkapkan.
Bahasa-bahasa ini adalah bahasa logis. Dengan ungkapan-ungkapan, beliau ingin masyarakatnya itu ikut Nabi Syuaib dengan landasan ilmu. Mereka ikut karena mereka tahu. Mereka ikut karena mereka juga memahami. Karena Nabi Syuaib tidak mau mereka sekedar ikut tanpa memahami. Maka disampaikan berbagai alasan-alasan logis yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Itulah kenapa Nabi Syuaib dikatakan sebagai khotibul anbiya. Jadi kalau dijejer para khotib, para penceramah, para mubalik dari kalangan Nabi. Itu Nabi Syuaib lah yang disebut sebagai ahli pidato para Nabi. Tapi Masya Allah, tidak ada ya kontestasi pidato para Nabi. Ini kalau. Karena tadi argumentasi-argumentasi yang disampaikan begitu kuat dan beliau pandai berhujah berargumentasi. Kenapa? Karena yang beliau sampaikan adalah tentang perilaku muamalah. Terus terang, perilaku muamalah itu lebih sulit daripada perilaku ibadah. Karena kalau kita ngajak ibadah misalnya kepada anak sholat, sudah nak, kalau enggak sholat, kamu tidak dapat pahala dari Allah. Mungkin mudah. Tapi kalau engkau tidak bermuamalah seperti ini kan hubungan sesama manusia. Kalau hanya bicara pahala, mungkin tidak difahami dengan baik. Maka harus disampaikan keuntungan dunianya apa, bagaimana kalau orang curang dalam timbangan, itu membutuhkan sekian banyak argumentasi. Sebagaimana kita minta anak kita berperilaku baik, maka tidak cukup hanya menyampaikan aspek akhirat. Perlu juga menyampaikan aspek dunia. Kalau kamu enggak baik sama temanmu enggak baik sama kamu. Ah itu. Tapi kalau kamu enggak sholat, temanmu enggak baik samamu. Itu sulit. Karenanya bab muamalah memang bab yang membutuhkan hujah, argumentasi. Itulah Nabi Syuaib Allah utus tepat di kampung Madian dan beliau digelar sebagai Khatibul Anbiya. Sedikit kita sering membaca doanya Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri, Toha ayat 24 sampai 28, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Maka para penceramah pun kadang menggunakan ayat ini. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hilangkan kekakuan dalam ucapanku agar mereka memahami apa yang aku sampaikan. Nabi Musa tidak lebih baik argumentasinya dari Nabi Harun. Nabi Harun tidak lebih baik daripada Nabi Syuaib. Namun doanya diabadikan justru dalam konteks Nabi Musa alaihissalam. Alasannya adalah memang Allah ingin menuntun Nabi Musa agar juga salah satu ciri Nabi atau sifat Nabi adalah disebut dengan sifat tabligh. Tabligh itu membutuhkan bahasa yang bagus. Tabligh itu membutuhkan bagaimana cara berargumentasi yang diterima. Maka sebetulnya para nabi ahli argumentasi. Namun khusus untuk Nabi Syuaib, gelar beliau adalah sebagai Khatibul Anbiya. Khatibnya para nabi-nabi utusan Allah. Beliau berkata mengkhawatirkan azab Allah yang turun kepada mereka dan mengajak mereka. Ya kaumku, jangan pertentangkan antara aku dengan kamu yang menyebabkan kamu tetap berperilaku jahat. Kalau kamu berperilaku jahat, kamu nanti akan mendapatkan azab. Ingat, dulu pun ada kaum sebelum kita. Kaum Nabi Nuh, berarti mereka ingin dipahamkan tentang keadaan sebelum mereka. Ada kaum Nabi Hud, ada kaum Nabi Soleh, dan setelahnya ada kaum Nuh, Nabi Lut, semuanya itu durhaka kepada para nabi dan mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Supaya tidak terjadi pada kita semua, maka Nabi Syuaib mengatakan, mohon ampunlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Itulah akhir dari bahasa ungkapan Nabi Syuaib kepada kaumnya. Jika kalian tidak mau, masih ada peluang kalian terhindar dari hukumannya kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Syaratnya kalian istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Ayo segera mohon ampun, ayo segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan beberapa ahli tafsir,
Nabi Syuaib adalah nabi yang sering menangis. Menangisnya memikirkan nasib kaumnya yang durhaka. Kan beliau saudara mereka. Ada saudara kita yang sakit, kita juga ikut merasakan sakit. Ada saudara kita bahagia, kita juga bahagia. Nabi Syuaib karena dalam tanda kutip belum berhasil menyadarkan kaumnya, beliau sering menangis. Siang dan malam beliau mengajak, mereka tidak mau. Maka itulah tangisan Nabi Syuaib. Dikatakan dalam riwayat adalah tangisan seorang nabi yang sangat menyayangi kaumnya. Seorang ibu kalau sayang sama anaknya, dia nangis. Seorang ayah sayang sama anaknya, dia nangis. Orang tua yang sayang dengan keluarganya, mereka nangis. Kita yang sayang dengan sahabat kita, juga kita nangis. Nangis dalam arti, ya Allah, mudah-mudahan mereka mendapatkan bimbingan, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Nabi Syuaib pun berdoa. Mohon maaf, tidak disebutkan apa doa Nabi Syuaib. Sebagian mengatakan, Nabi Syuaib memohon diselamatkan. Nabi Syuaib juga memohon agar kaumnya lebih banyak bertobat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak. Karenanya mereka kaum Madian diturunkan azab oleh Allah. Inilah bahasa dari doanya Nabi Syuaib yang tadi disebutkan di surat Al-A'raf 90. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina. Tidak ada ungkapan doa, ya Allah, sudahlah, biarkan kaumku binasa. Tidak ada. Tapi ungkapan beliau, berikan keputusan yang terbaik antara kami dan mereka. Karena engkau sebaik-baik yang memberikan keputusan. Ungkapan putuskan di antara kami, berarti beliau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah yang terbaik. Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan dengan nikmat itu bukan keputusan terbaik. Jangan-jangan dengan azab menjadi keputusan terbaik. Jangan-jangan dengan musibah menjadi keputusan terbaik. Lebih baik kita katakan, wa anta khairul fatihin. Engkau yang memutuskan, ya Allah. Misalnya ada persoalan antara kita dan keluarga. Kalau kita sulit untuk menetapkan apa keputusan kita, serahkan sama Allah. Dan kita ungkapkan, wa anta khairul warithin. Engkau yang memutuskan, engkau yang paling baik. Ternyata benar keputusan Allah pasti selalu paling baik untuk siapapun, termasuk untuk kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Maka inti dari doa beliau kalau kita jabarkan, berdoa atas kaumnya itu tanda beliau memperhatikan, beliau cinta. Jadi kalau ada orang mendoakan kita itu tanda cinta. Maka di antara ciri orang bersaudara yang dijaga oleh Allah adalah saling mendoakan. Nabi pun bahkan minta doa kepada Abu Bakar. Abu Bakar minta doa kepada sahabatnya. Antara sahabat saling mendoakan. Karena doa Nabi Syuaib juga cinta beliau kepada kaumnya. Ungkapannya iftah. Iftah itu bisa bukakan hati mereka atau berikan keputusan, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan doa itu dipanjatkan di akhir. Kita memang dituntun oleh Nabi bisa berdoa di awal, bisa doa di akhir. Tapi para Nabi dahulu dituntun doanya di akhir. Ikhtiar dulu, baru berdoa. Kita alhamdulillah, boleh doa dulu. Doa dulu, ya Allah, lancarkan pekerjaanku. Setelah kita jalankan, kita berdoa lagi. Ya Allah, taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Seperti dulu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga selesai meninggikan pondasi Ka'bah, baru berdoa. Sebelumnya tidak. Khusus untuk kita, umatnya Nabi, alhamdulillah. Sebelum bekerja, kita berdoa. Selesai kita bekerja, kita berdoa dengan Allah. Dan tidak lupa, di akhir doa itu, kita sebut nama Allah yang sesuai dengan hajat kita. Kalau minta rizki, kita berdoanya, wa anta khairur razikin. Ya Razzaq. Allah yang maha memberi rizki. Kalau kita ingin anak kita mendapatkan ilmu, ya alam, ya alim, ya fattah. Itulah doa dari Allah yang Allah tuntun kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Diingatkan, wa anta khairul fatihin. Karena ini terakhir, aku sampaikan kepada kalian, kalau bahasa sekarang, dan semuanya
aku serahkan kepada engkau, engkaulah sebaik-baik yang memberikan keputusan. Akhirnya Allah memutuskan mereka diazab oleh Allah. Azabnya suara yang mengguntur, sangat keras, tidak ada yang mampu menahan suara itu, dan akhirnya mereka mati bergelimpangan di rumahnya masing-masing. Surat Hud ayat 94, di ayat yang lain Allah mengingatkan dulu Nabi Syuaib segera keluar dari kampung halamannya dari negeri Madian. Memang begitulah Nabi Nuh juga keluar dulu, barulah kampungnya Allah turunkan azab. Setelah itu Allah kirimkan cuaca yang sangat panas. Tanaman jadi kering, sumur jadi kering, hewan pun kesulitan sehingga tidak menghasilkan susu. Maka orang mencari tempat yang teduh. Lalu mereka melihat ada awan. Keluar dari rumahnya ada awan hitam. Awan biasanya memberikan keteduhan, perlindungan. Mereka mengira kalau awan sudah tebal akan turun hujan. Dan rahmat hujan itu adalah rahmat. Ketika mereka berkumpul di bawah awan yang hitam, ternyata yang ada adalah bunga api yang membakar, api yang bergejolak, semuanya terbakar, bumi pun digoncangkan oleh Allah. Kemudian ditambah suara yang mengguntur. Ada yang mengatakan suara yang keras itu karena bumi yang bergoncang. Suara yang keras itu karena awan yang bergerak dengan kencangnya, maka awan itu mengeluarkan suara. Suara itulah yang akhirnya membinasakan mereka semuanya sampai jasad-jasad mereka tidak ada yang utuh. Nabi Syuaib sudah berusaha, namun hasil akhir diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-A'raf 91 Allah sampaikan datanglah gempa yang menimpa mereka. Berarti ada angin, ada juga suara ditambah dengan gempa. Mereka mati di dalam rumah, reruntuhan rumah mereka dalam kondisi tersungkur. Di ayat yang lain juga bahwa mereka dibinasakan oleh suara yang menggelegar. Kemudian Asy-Syu'ara 189, mereka ditimpa azab pada hari awannya sangat gelap. Kita kalau lihat awan kan tanda menurut bahasa manusia perkiraannya tanda hujan. Ternyata Allah ganti awalnya tanda turunnya hujan, malah diganti tanda turunnya api. Kalau turunnya air itu adalah sangat dinanti oleh kaum Madian. Tetapi kalau turunnya api, tentu mereka tidak akan tahan untuk menerima api yang sangat membakar, yang membinasakan seluruh masyarakat Madian. Shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Itulah ibrah yang sangat banyak dari seorang nabi yang sangat mulia. Dan tentu pelajaran dari kisah para nabi adalah pelajaran yang layak untuk kita ambil, yang layak untuk kita implementasikan. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mengamalkan nilai-nilai dari Al-Quran, baik tentang Nabi Syuaib atau nabi-nabi yang lain, dan kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, catatan ringkas tentang ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Syuaib bersama kaumnya Madian. Mudah-mudahan bermanfaat. Nafa'anillah wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.